Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur patut sekali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan dan berusaha melaksanakan aktivitas-aktivitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tertuju kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita yang kita terus berusaha untuk meneladaninya, untuk mengikutinya, dan mudah-mudahan kita bisa dicatat sebagai umatnya yang nantinya bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kali ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang keluarga sakinah ya. Insya Allah ibu-ibu sudah banyak paham ya, sudah sering juga mendengarkan tentang apa itu keluarga sakinah. Cuman untuk kali ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan keluarga sakinah, yaitu pentingnya komunikasi atau dialog di antara anggota keluarga ya. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa kita manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna di antara ciptaannya yang lain. Kita dikaruniai oleh Allah sebagai makhluk yang natik, yang bisa berbicara ya, dan kita pun juga dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa berpikir ya, bisa berpendapat dan sebagainya ya. Sehingga di sini dialog itu sangat-sangat penting di dalam keluarga kita. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang memang mempunyai pendapat, kadang juga mempunyai pemikiran, kadang mempunyai impian dan sebagainya gitu ya. Yang itu perlu dikomunikasikan gitu ya di antara anggota keluarga. Apakah suami dengan istri, apakah anak dengan orang tua gitu ya. Ini penting sekali karena kalau kita lihat fenomena keluarga yang ada ya, kadang-kadang di situ di dalam rumah tangga itu atau di dalam keluarga itu tidak terjadi komunikasi yang baik ya, atau ada gap communication. Jadi antara suami dan istri tidak ada dialog, tidak ada komunikasi yang intens ya antara anak dan orang tua seperti itu gitu ya. Malah kadang-kadang yang ada justru berbantah-bantahan gitu ya, berbantah-bantahan karena masing-masing orang mempunyai pendapat, dan ketika pendapat mereka itu tidak diterima oleh yang lainnya, maka mereka akan berusaha untuk mempertahankan dan akhirnya terjadilah perdebatan ya. Yang kadang-kadang dari perdebatan itu bisa menimbulkan suasana yang kurang nyaman gitu ya, karena masing-masing berusaha untuk mempertahankan pendapatnya dan menganggap bahwa pendapatnya yang benar ya, dan berusaha meyakinkan kepada orang lain dengan tujuan untuk menerimanya. Berbeda kalau misalnya di situ nanti diadakan komunikasi yang baik gitu ya. Dan di sini memang kita tidak boleh oleh Allah, kita tidak boleh untuk berdebat saling mempertahankan pendapat gitu ya, kecuali ketika kita memang mempunyai alasan-alasan atau argumen-argumen yang baik gitu ya. Dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 46 Allah berfirman, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik ya, kecuali dengan orang zalim di antara mereka.
Demikian juga di surat An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati ahsan, dan bantalah mereka dengan cara yang baik ya. Jadi kalaupun misalnya di dalam keluarga itu ada mempunyai perbedaan pendapat ya, maka adu argumen ya atau berdebat itu harus dilakukan dengan cara yang baik gitu ya. Dan masing-masing pihak harus bisa menghormati pihak lain gitu ya. Nah di sini kalau terjadi perdebatan yang kadang-kadang akhirnya berdampak kepada komunikasi yang kurang baik, maka yang perlu dibangun sebetulnya justru dialog ya. Kalau dialog itu berbeda gitu ya. Kalau dialog itu tidak ada maksud untuk meyakinkan pihak lain untuk mencapai pendapat atau gagasan ya, karena tujuannya adalah untuk kita menyampaikan gitu ya, menyampaikan pendapat saja, menyampaikan ini ya, tapi tidak untuk diperdebatkan seperti itu gitu ya. Jadi di sini yang penting adalah dialog ya. Dan di dalam dialog gitu ya, pihak-pihak yang berdialog ya, di situ ya harus juga memiliki pengetahuan gitu ya tentang apa yang didialogkan seperti itu gitu ya. Dan kalau seseorang itu bisa berdialog dengan baik ya, bisa menyampaikan gagasannya dengan baik ya, maka dampaknya ya itu akan komunikasi juga akan terbuka dengan baik seperti itu gitu ya. Dan dialog ini perlu dilakukan ya sejak mulai kita sebagai seorang ibu misalnya ya, ketika anak-anak kita ya mulai kita ajari ya, dengan ajari ngomong ya, itu pun juga merupakan salah satu bentuk dialog gitu ya. Jadi kita ajak anak-anak kita ketika mulai baru bisa ngomong ya, sudah kita ajak ngomong ya dan sebagainya gitu ya. Sampai nanti ketika anak kita sudah mulai tumbuh, mungkin mulai sekolah ya, kita terus ajak berdialog ya, kita ajak komunikasi untuk mungkin kita tanya bagaimana pelajarannya, bagaimana ketika mereka di sekolah ya, bagaimana nilai-nilai yang misalnya dia peroleh dan sebagainya ketika anak sekolah ya, atau bagaimana teman-temannya dan sebagainya ya. Ini perlu sekali untuk kita dialogkan kepada anak-anak kita supaya anak kita pun akhirnya juga terbiasa gitu ya. Terbiasa dengan menyampaikan pendapatnya, terbiasa dengan menyampaikan impian-impiannya gitu ya. Dan dari situ akhirnya kita akan bisa mengarahkan mereka gitu ya. Jadi ketika kita sudah membiasakan diri ya, sejak awal itu berdialog dengan anak kita secara terbuka seperti itu ya, anak-anak kita pun juga akan membuka diri kepada kita, dan akhirnya ada masalah apapun maka akan didialogkan kepada kita, akan dikomunikasikan kepada kita ya, terutama kita sebagai seorang ibu ya. Ketika mereka misalnya dalam perkembangannya ya, seorang anak misalnya mulai cinta kepada lawan jenis misalnya ya, ketertarikan dengan lawan jenis misalnya ya, ketika kita sudah biasa membuka ruang dialog ya, atau ruang komunikasi dengan mereka, maka hal pertama yang akan dicurhati gitu ya, yang akan diajak cerita itu adalah kita gitu ya. Tetapi kalau kita tidak membiasakan diri untuk berdialog sejak awal ya, tidak membiasakan diri berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak kita ya, maka boleh jadi anak-anak itu akhirnya akan curhat ke tempat lain gitu ya, mungkin ke temannya atau mungkin ke siapa ya, yang kadang-kadang tempat itu justru salah gitu ya, ketika mereka curhat bukan mendapatkan solusi yang baik ya, tetapi mungkin malah menambah masalah seperti itu ya. Berbeda sekali ketika mereka itu curhatnya adalah ke kita gitu ya. Jadi ketika curhat ke kita, maka kita akan di samping menerima curhatan mereka, kita akhirnya bisa memberikan solusi-solusi, bisa memberikan pengarahan-pengarahan gitu ya, sehingga anak kita merasa nyaman gitu ya. Cuman memang di sini ada seninya gitu ya, ketika sekarang itu
di era sekarang hubungan antara anak dan orang tua itu tidak seperti di zaman kita dulu gitu ya. Kalau di zaman kita dulu itu kan aturan-aturan itu ditegakkan secara ya otoriter, misalnya kamu tidak boleh, jangan seperti ini dan sebagainya, tidak membuka ruang dialog ya. Jadi taunya pokoknya kamu harus gini, kamu jangan gini dan sebagainya. Ada orang tua yang mudah seperti itu ya. Tapi kalau anak sekarang tidak bisa ya. Kita menjalin komunikasi dengan anak sekarang itu kita harus menempatkan diri bukan hanya sebagai seorang ibu ya, tetapi harus menempatkan diri sebagai sahabat ya, sebagai teman gitu ya, yang mengerti kondisi psikologis mereka seperti itu gitu ya, sehingga mereka akan merasa nyaman ya. Bahkan ketika pun kita misalnya mempunyai impian-impian kita gitu ya, itu pun juga tidak boleh langsung kita minta anak kita untuk mengikuti impian kita gitu ya. Jadi harus kita diskusikan, harus kita musyawarahkan gitu ya. Dan musyawarah ini pun memang juga merupakan tuntunan dari Allah juga gitu ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Asy-Syura ya, ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi konsep suro ya, jadi saling bermusyawarah, saling berdiskusi di sini ya. Ini adalah bukan hanya untuk misalnya di bidang politik ya, atau mungkin di bidang-bidang lain di tempat kerja atau ini ya, tetapi di sini adalah merupakan konsep yang memang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam pengasuhan anak kita gitu ya. Jadi kita terapkan model komunikasi sistem atau konsep syura ini, atau bermusyawarah gitu ya. Ketika kita misalnya mempunyai tujuan-tujuan atau impian-impian yang ingin anak kita nanti menjalankan, misalnya seperti itu ya. Katakanlah dalam konsep pendidikan ya, orang tua kepingin anaknya nanti menjadi apa misalnya ya, itu juga tidak bisa kita langsung kamu harus di sini nanti kalau gini ya. Tapi kita ajak dialog, kita berikan pengertian-pengertian kenapa kita mengarahkan ke sana, misalnya seperti itu ya. Kalau perlu kita ajak anak kita untuk studi banding ya, atau mungkin melihat orang-orang yang sudah sukses di situ dan sebagainya gitu ya. Jadi konsep dialog ini dengan anak ya, komunikasi yang intens ini memang penting sekali gitu ya. Karena kalau kita sudah membiasakan seperti itu ya, maka pengasuhan antara antara anak dan orang tua gitu ya, itu akan berjalan dengan baik ya. Dan semakin serius interaksi itu secara emosional ya, maka anak akan mudah terpengaruh gitu ya oleh apa yang kita sampaikan ya, dan itu merupakan salah satu cara kita mendidik mereka ya. Jadi dan di sini bila kita sudah sering ya melakukan interaksi seperti itu, maka seorang anak akan berbicara dengan bebas ya. Ketika mereka itu misalnya mempunyai masalah gitu ya, mereka akan bertanya kepada orang tuanya ya, dari hal-hal yang tidak ketahui ya, atau mungkin ketika mereka mempunyai masalah gitu ya, mereka akan dengan bebas, dengan leluasa ya menyampaikan ke kita, bertanya kepada kita, dan akhirnya di situ kita akan bisa memberikan arahan-arahan ya, solusi-solusi. Dan di sini nanti akan dampaknya ya, akan terjadi perubahan terhadap kepribadiannya gitu ya, akan terjadi perubahan dalam kepribadian yang mempunyai kepribadian yang lebih pede gitu ya, kemudian juga merasa bahwa ada tempat berlabuh gitu ya. Berbeda sekali ketika misalnya seorang anak ya yang tidak tidak sering diajak dialog secara bebas, komunikasi secara bebas dengan orang tuanya gitu ya. Mungkin isinya ya cuman bertanya
hal-hal biasa misalnya ya, sudah makan atau belum ya, atau mungkin apa gitu ya, hal-hal yang pendek-pendek seperti itu ya, tapi tidak pernah komunikasi secara intens di mana anak bisa curhat dengan bebas ya, dan kita bisa mengetahui masalahnya gitu ya, itu akan berbeda ya. Di situ biasanya akan kepribadian anak pun akan berbeda dengan anak yang di situ memang sudah terbiasa berkomunikasi secara bebas dengan kita ya, dengan orang tuanya gitu ya. Mungkin akan muncul mereka tidak pede misalnya gitu ya, atau kadang-kadang justru timbul kesedihan-kesedihan ya yang kita tidak ketahui sebabnya apa, seperti itu gitu ya. Karena masalah-masalahnya mungkin numpuk sedangkan kita tidak tahu gitu ya. Sehingga akhirnya tahu-tahu anak itu sudah mengalami misalnya depresi seperti itu ya, karena tidak terbiasa dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Saya ada pasien ya, beberapa waktu yang lalu gitu, ada seorang anak remaja gitu ya. Ketika saya tanya itu, ya dadanya berdebar-debar gitu ya, terus apa nggak bisa tidur ya, pusing dan sebagainya gitu ya. Kemudian saya tanya lebih jauh gitu ya, apakah apa namanya dia sering menangis sendiri misalnya gitu, iya gitu. Apakah pernah ada rasa ingin bunuh diri, iya seperti itu ya. Nah, di situ walaupun saya tidak bisa secara lebih apa namanya intens ya, menanyakan tentang latar belakangnya dulu dan sebagainya ya, karena memang keterbatasan waktu saya ya, tetapi saya bisa menduga gitu ya, bahwa ketika seorang anak seperti itu berarti sebetulnya mereka ada masalah ya, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskan sejak awalnya gitu ya, sehingga akhirnya masalah itu akan numpuk dan akhirnya pada suatu saat itu akan menjadi pencetus seperti itu gitu ya. Jadi itulah yang kita hindari gitu ya. Dan insya Allah kalau kita bisa berdialog secara terbuka dengan anak kita gitu ya, sehingga kita menjadi tempat curhatnya, mereka dengan bebas menanyakan segala hal ya, mereka bisa bebas menyampaikan kejadian-kejadian yang dialami gitu ya, mungkin juga kisah-kisahnya, cerita-ceritanya dengan teman-temannya gitu ya, itu mereka akan lebih mempunyai kepribadian yang kuat gitu ya, seperti itu. Karena itu penting banget gitu ya, kita membuka dialog, membuka komunikasi yang terbuka ya dengan anggota keluarga kita, terutama kita sebagai seorang ibu dengan anak-anak kita gitu ya. Bahkan ketika mereka pun sudah berkeluarga ya misalnya ya, itu pun kalau memang sejak awalnya ya, ketika mereka belum keluarga itu sudah biasa kita ya berdialog dengan mereka gitu ya, ketika ada masalah apapun di keluarga pun, maka tempat curhat pertama adalah kita gitu ya, dan itu akan lebih baik gitu ya daripada mereka tidak ada tempat curhat, atau justru kadang tempat curhatnya di Facebook misalnya, atau tempat curhatnya misalnya di medsos yang lain seperti itu gitu ya, atau mungkin ke teman-temannya yang kadang tidak bisa memberikan solusi seperti itu. Tapi kalau curhatnya di kita sebagai ibunya ya, maka insya Allah kan paling tidak kita yang akan menyimpan rahasia mereka ya, sehingga tidak sampai diketahui banyak orang ya. Kemudian yang kedua, kita akan bisa mengarahkan ya, sekaligus juga akan memberikan ketenangan ya kepada mereka gitu ya, karena ada tempat untuk curhatnya seperti itu gitu ya. Jadi makanya penting banget sejak awal gitu ya, kita membuka komunikasi yang baik dengan anak-anak gitu ya. Dan ketika kita memang sudah memberikan apa namanya komunikasi seperti itu ya kepada mereka ya, dan itu nanti juga akan tentunya akan mereka terapkan juga nantinya gitu ya kepada anak-anak mereka seperti itu ya, ketika mereka sudah berkeluarga gitu ya. Ini tadi adalah komunikasi dengan antara orang tua, khususnya kita sebagai seorang ibu ya, kepada anak-anak kita ya. Apalagi kalau di sini mungkin masih ada yang punya anak yang masih balita misalnya ya, kemudian mulai menginjak remaja ya, ini penting banget itu ya, pendampingan kita itu penting banget gitu ya. Ketika mereka itu mulai tertarik dengan lawan jenis ya dan sebagainya ya, ini penting banget, karena disitulah kita akan memberikan pengarahan-pengarahan sebagai bentuk pengajaran kita kepada mereka seperti itu ya. Apalagi ketika misalnya mempunyai anak perempuan gitu ya, harus diajak
apa namanya dialog atau komunikasi atau diberikan arahan sebelum mereka balik ya. Jadi menginjak usia-usia balik ini penting banget kita berikan pengarahan kepada mereka bagaimana ketika mereka nanti misalnya mengalami menstruasi gitu ya. Kita harus jelaskan kepada mereka menstruasi itu konsekuensinya secara hukum sebagai seorang mukallaf bagaimana ya, termasuk sampai kepada bagaimana cara untuk apa istilahnya merawat atau apa ya ya manajemen mensnya gitu ya, biar nggak korat karet ya, biar nanti ini dan kapan nanti waktunya keramas gitu ya dan sebagainya. Itu terutama adalah dari seorang ibu gitu ya, karena kalau kita andalkan di sekolahnya ya mungkin sekedar pengetahuan saja gitu ya, bahwa seorang anak perempuan itu tanda baliknya adalah ketika menstruasi. Tapi bagaimana menstruasi itu, bagaimana nanti ketika keluar dia harus bagaimana ya, sampai harus pakai apa gitu ya, bagaimana cara mencucinya, bagaimana nanti tanda kalau dia sudah selesai dan harus keramas dan sebagainya. Itu adalah seorang ibu ya. Bagaimana kalau misalnya seorang ibu tidak bisa dialog dengan bebas dengan putrinya misalnya gitu, sehingga putrinya akhirnya cari tahunya kepada teman-temannya seperti itu gitu ya. Dan bahkan kadang ada seorang anak yang justru malu gitu ya ketika diketahui seorang ibu ketika menstruasi seperti itu ya. Jadi ini penting banget gitu ya, kita menjalin dialog yang intens dengan anak-anak kita gitu ya. Ya kebetulan anak saya laki semua gitu ya. Jadi saya tidak mengalami bagaimana dengan anak perempuan gitu ya. Tapi walaupun anak saya laki-laki dulu juga saya beritahu gitu ya, bahwa tanda balik untuk seorang anak laki-laki itu adalah ketika dia mimpi basah ya. Ya karena memang waktu itu ayahnya kerja di luar kota ya, sehingga ya saya yang harus menjelaskan mimpi basah itu bagaimana ya sesuai dengan pengetahuan saya gitu ya. Sampai ada saya bilang gini, kalau gitu aku nggak usah tidur aja Milo, kenapa? Biar nggak mimpi karena saya beritahu kalau sudah mimpi berarti sudah harus wajib sholat gitu ya. Kalau nggak sholat itu berarti berdosa dan sebagainya seperti itu gitu ya. Jadi penting banget gitu ya kita menjalin dialog ya sebagai seorang ibu terutama ya kepada anak-anak kita gitu ya, sehingga nanti anak-anak akan percaya diri ya dengan mereka mempunyai tempat berlabuh ya, mempunyai tempat curhatnya kepada kita gitu ya, dan mereka akhirnya juga merasa aman gitu ya. Karena kalau ada apa-apa nanti bisa curhat ke ibu seperti itu gitu ya. Ini yang dialog yang intens antara kita dengan anak-anak kita gitu ya. Yang kedua adalah kita dengan pasangan gitu ya. Dengan pasangan pun juga begitu gitu ya. Ya insya Allah sih ya kita dengan pasangan insya Allah sudah intens berdialog gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita ada komunikasi yang terbuka gitu ya. Akhirnya segala permasalahan itu sejak dini kita sudah bisa selesaikan ya, tidak sampai berlarut-larut seperti itu ya. Karena kadang-kadang ada gitu ya, suami istri ketemu seperti rekan kerja saja gitu ya. Jadi ya artinya nggak ada dialog secara emosional, secara pribadi seperti itu gitu ya. Tanyanya hanya yang formal-formal saja gitu ya. Disediakan daharan misalnya, nanti tanya misalnya sudah makan atau belum dan sebagainya seperti itu. Ada ya kadang seperti yang kaku ya, jadi artinya dialog yang kaku gitu ya. Akhirnya mau cerita-cerita apa gitu kadang juga ya kurang bisa gitu ya, karena mungkin si suami nggak bisa nanggapi karena capek mungkin gitu ya. Akhirnya seorang istri jadi enggan seperti itu ya. Akhirnya masalah-masalah jadi terpendam gitu ya. Ya karena saya pernah dicurhati gitu ya, ada sebuah keluarga gitu ya, ada seorang suami istri yang sambat ke saya gitu ya, tidak bisa berdialog dengan suaminya karena suaminya acuh dan tidak mau istilahnya mendengarkan curhatan istrinya gitu ya. Dianggapnya kalau istrinya mulai ngomong apa, mau curhat apa gitu ya, itu ya intinya acuh gitu ya, sehingga akhirnya ya diendam sendiri gitu ya. Dan ini yang kadang-kadang jadi bibit penyakit gitu ya, ketika ada masalah akhirnya dipendam sendiri seperti itu ya. Jadi
penting banget gitu ya. Jadi dialog atau komunikasi di antara anggota keluarga ini adalah salah satu untuk salah satu cara juga untuk membentuk keluarga yang sakinah ya. Keluarga yang sakinah itu keluarga yang tenang ya, mawadah ya, yang penuh dengan rasa cinta gitu ya. Kemudian warahmah ya, penuh dengan rasa sayang ya. Jadi dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dan ini tidak akan bisa terwujud ya kalau tidak ada komunikasi yang baik ya di dalam keluarga itu ya, baik komunikasi antara suami dan istri ataupun komunikasi antara ibu atau orang tua dengan anak-anaknya gitu ya. Jadi di sini makanya penting banget ya gitu komunikasi ini. Bahkan bukan hanya di keluarga sebetulnya ya, yang namanya komunikasi itu ya dimanapun gitu sebetulnya itu penting banget ya, supaya orang akhirnya mengerti gitu ya apa yang ada di dalam pikiran kita ya, apa pendapat kita ya dan sebagainya seperti itu ya. Itu adalah perlu kita komunikasikan ya. Kenapa kok ini ya, ada keluarga-keluarga yang kadang di situ itu tidak ada dialog ya, tidak ada komunikasi yang baik gitu ya. Ya mungkin karena ini ya, kadang-kadang karena kesibukan mereka gitu ya. Jadi mungkin seorang ayah bekerjanya di ini ya, sampai larut misalnya ya, akhirnya kecapean dan akhirnya ketika datang tidak sempat untuk berdialog seperti itu, misalnya seperti itu gitu ya. Dan tidak sempat juga berdialog dengan anak-anaknya ya, karena ada kadang yang seorang bapak misalnya ya, ketika berangkat anaknya masih tidur ya, ketika pulang anaknya sudah tidur. Ada yang seperti itu gitu ya. Sebetulnya masih ada waktu gitu ya untuk bisa berdialog dengan anaknya ya, diambil masa-masa atau waktu-waktu yang efektif ya, yang pas ada di rumah misalnya ya, pas hari libur atau apa gitu ya, atau bisa disempatkan juga dengan komunikasi lewat telepon kalau misalnya ada yang sampai bekerjanya seperti itu gitu ya. Atau kadang-kadang bahkan ada juga ya seorang ibu yang bekerjanya itu walaupun sebetulnya di rumah ya, tetapi karena saking sibuknya gitu ya, misalnya ada yang ini bekerja di rumah tetapi memang sibuk banget gitu ya, sehingga akhirnya ya nggak sempat gitu ya dialog dengan anak-anaknya gitu ya. Saya pernah kemarin tuh mendapatkan ini ya, kiriman dari WA dari teman gitu ya, digambarkan ada satu keluarga muda gitu ya, dengan anak 2 ya, suami istri. Nah, anaknya yang sudah usia TK ya, kepingin dibacakan buku ke ayahnya gitu ya. Tapi ayahnya nggak mau, dia masih ada urusan ya, jadi dia masih asik dengan HP-nya. Kemudian minta ke ibunya untuk dibacakan buku cerita ya. Ibunya pun juga tidak mau bacakan, biar ayah saja. Ini dia juga masih sibuk ya dengan HP-nya gitu ya, sambil gendong adiknya tapi tetap pegang HP gitu ya. Dan ketika terus anaknya mulai ngambek, baru bapaknya ini ya, nyandak ke kakaknya tadi gitu ya. Kemudian ditanya, kakak nanti kalau besar mau jadi apa? Mau jadi HP, katanya gitu ya. Loh kok jadi HP? Iya, aku mau jadi HP aja biar diperhatikan sama ayah sama ibu gitu ya. Karena merasa anaknya nggak diperhatikan karena ayah sama ibunya itu masing-masing perhatiannya ke HP gitu ya. Dan sekarang banyak gitu ya. Jadi sebetulnya juga ketemu gitu ya di rumah, tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya gitu ya. Jadi tidak ada komunikasi yang intens gitu ya. Jadi HP ini juga salah satu penghalang juga gitu ya adanya komunikasi yang intens, walaupun mestinya dengan HP itu mestinya ketika
berjarak jauh bisa untuk mendekatkan, tetapi ketika kita sudah berada saling berdekatan justru kadang menjauhkan gitu ya, kadang karena masing-masing asik dengan HP-nya, walaupun fisiknya berdekatan ya, tetapi pikirannya saling berjauhan ya, karena masing-masing nggak tahu yang dilihat apa, yang dipikirkan apa, seperti itu gitu ya. Nah, kita mungkin mulai harus membangun kembali, membentuk kembali gitu ya, bagaimana kita ada komunikasi yang baik meskipun mungkin waktu-waktu kita terbatas ya, tetapi kita tetap harus menyempatkan diri ya, memberikan waktu yang khusus gitu ya, untuk bisa berdialog dengan anak-anak kita ataupun dengan suami kita ya. Mungkin itu ya ibu sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi keluarga-keluarga kita gitu ya, dan akhirnya kita juga bisa melakukan pengasuhan kepada anak-anak kita dengan baik ya, dengan cara berdialog yang terbuka ya, itu insya Allah merupakan salah satu cara kita juga ya untuk membentengi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh negatif yang sekarang luar biasa gitu ya, apakah itu dari pergaulannya, apakah itu dari HP juga ya, yang mereka lihat gitu ya. Ketika kita ada komunikasi yang baik ya kepada mereka, insya Allah mereka akan mudah dan bebas ya berdialog dengan kita, menyampaikan apapun ke kita, masalahnya ke kita ya, sehingga kita tahu perkembangan anak-anak kita, masalah-masalah yang mereka hadapi, dan kita bisa memberikan solusi, sekaligus juga di situ kita bisa membentengi mereka gitu ya dari pengaruh-pengaruh